akhirnya menjadi inspirasi. Masih prospek, masih ada prospek kalau bagi teman-teman yang pengen masuk ke dunia bisnis ini. Awalnya saya nggak berpikir ini boro-boro untuk memikirkan pundi-pundi keuntungan, untuk kembali modal aja nggak. Di habitat alam sudah tidak ada. Kira-kira anak cucu kita nanti bagaimana? Mungkin hanya bisa mengenal dari gambar bahwa murai batu ini akan lestari ke depannya. Nah, kita ingin tahu sekarang, ayo metode bisnis dari murai sendiri ini yang Pak Yoyo terapkan itu apakah online, apakah ditawarkan ke teman-teman, atau jual secara terbuka? Saat ini untuk penjualan ini memang hanya baru sampai dengan sebatas dari mulut ke mulut. Jadi dari komunitas pecinta murai batu khususnya ya, karena memang keterbatasan jumlah produksi di kita. Saat ini memang produksi kita baru bisa sampai 70 sampai 80 ekor lah per bulan, per tahun ya, maaf, per tahun. Jadi kalau dengan kondisi jumlah produksi segitu, itu memang masih sangat kurang sebenarnya. Tapi ya karena memang keterbatasan lahan juga, keterbatasan tentunya waktu juga. Iya, karena ya. ini Prokojo diingat ya, ini hanya hobi yang akhirnya menghasilkan hoki gitu aja ya. Ya, betul. Tapi berarti terbuka pasar luas untuk bisnis murah itu sebenarnya, Pak, murah ini. Insya Allah. Jadi ini juga barangkali sedikit saya share agar ini menjadi motivasi bagi yang lain. Sebenarnya kalau kita mau tekuni, ini adalah prospek ke depannya ini masih sangat terbuka. Karena memang ternyata pecinta kicau ini bukan semakin turun, tapi ternyata malah semakin meningkat di saat-saat pandemi sekalipun. Karena mungkin karena efek seperti work from home segala macam, orang lebih berpikir mencari kegiatan karena lebih banyak waktu di rumah, betul. Kira-kira seperti itu. Nah, penamaan sendiri ini menjadi farm sendiri itu ada kriteria khusus dari murai batu Indonesia atau seperti apa? Hingga akhirnya diciptakan Anugerah Bird Farm ini. Kalau penamaan Anugerah Bird Farm sendiri sebenarnya dari awal saya berpikir bahwa ini adalah hobi yang akhirnya menjadi inspirasi. Awalnya saya nggak berpikir ini boro-boro untuk memikirkan pundi-pundi keuntungan, untuk kembali modal aja nggak. Makanya Anugerah Bird Farm ini saya ambil dari filosofi bahwa ini sebuah anugerah. Bird sendiri adalah salah satu hobi saya dan akan kita kembangkan menjadi sebuah farm yang insya Allah kalau ada rezeki bisa kita tambah lagi kandang-kandang ternaknya. Iya, jadi tadi ada ciri khas dari mereknya sinilah, Serdang lah. Itu dengan digelangkan itu ya. Itu ada kriteria khusus atau seperti apa? Oh, kalau untuk pemberian ring, ini ring atau penandaan burung, ini salah satu memang untuk coding ya, untuk memberikan identitas burung. Nah, di kita kebetulan masuk di dalam member Murai Batu Indonesia, di mana special breeder kita ada nomor urut 108, sehingga disematkan di kaki kiri burung hasil ternakan kita itu adalah ring MBI 108. Betul. Kemudian kalau di kaki kanannya itu kita sematkan ring identitas nama peternakan kita, yaitu ABF Marco gitu. Memang dua berarti. Dua, kanan dan kiri ada ringnya seperti ini kalau yang hasil ternakan. Ini kanan dan kiri ada. Kalau di Indonesia sendiri berarti semua masing-masing itu ada ya tanda-tanda itu karena udah ada di spesifikasi itu ya. Mayoritas kalau itu hasil peternakan itu ada, karena itu selain sebagai penanda itu adalah ternakan dari mana, itu seorang peternak juga harus bisa melacak itu adalah anak atau keturunan induk yang mana, sehingga nomor itu perlu nanti juga kita catat. Jadi seorang peternak itu harus bisa memberikan informasi tentunya ya ke customernya.
kira-kira seperti itu. Nah, Bro Konco, itu jadi selama pandemi ini bisa menjadikan sebuah kegiatan mengisi hari lengang dan menghasilkan uang. Ini terbukti dengan produksinya Bapak Yoyo ini sudah menghasilkan beberapa pundi-pundi. Nah, kita mau tanya nih tentang pundi-pundi yang pernah dihasilkan Pak Yoyo. Ini dari tahun berapa sih Pak Yoyo, dan apa ya istilahnya, jatuh bangunnya seperti apa sih hingga sampai sekarang bisa tetap survive gitu? Saya mengawali ternak murai batu barangkali sudah ini tahun ke-6 ya. Kalau dibilang dari waktu bisa dibilang mungkin ya relatif masih belum lama karena masih di bawah 10 tahun. Kalau terkait dengan pundi-pundi, ini rahasia dapur ya, rahasia dapur. Tapi enggak apa-apa ya. Ini clue-nya Pak Yoyo biar buat ini menginspirasi para konco, para sedulur yang untuk mengisi hari sibuk yang di rumah untuk diisi seperti ini Pak Yoyo. betul. Ini untuk tujuan memotivasi teman-teman yang lain. Barangkali sedikit saya share saja. Sebenarnya kalau di dalam menggeluti dunia ternak murai batu yang saya jalankan sekarang dengan 10 kandang ternak, kebetulan saya ada kurang lebih sekitar 15 indukan, di mana memang saya sistemnya bergantian sehingga kandang ternak tidak pernah kosong. Ini alhamdulillah per tahun kita hasilkan 70 sampai 90 ekor anakan ya. Nah, tapi itu tentunya harga jualnya juga bervariatif. Beda-beda. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita jual di peternakan kita ini sepasang kalau diambil rata-rata itu di angka 4 juta. Itu satu pasang. Biasanya kalau jual tuh mas pasang? Enggak juga. Oh, Enggak juga. Ada yang Karena kita ada orang untuk yang hobi, ada juga untuk yang dia mau diternakan lagi gitu ya. Betul. Kalau kita sistemnya memang berdasarkan klasifikasi burung. Jadi kita sudah sampaikan di depan. Biasanya para pembeli pun itu juga ada yang pengen melihat indukannya. Nah, ini sengaja kita show on ke mereka indukan-indukan dan juga kisaran harganya. Masih ada prospek kalau bagi teman-teman yang pengen masuk ke dunia bisnis ini. Tuh, para konco, bayangkan 4 juta satu pasang. Itu ya harga spesifikasi yang belum saklek ya. Bisa jadi naik, bisa jadi turun. Bayangkan itu. Wah, lumayan sekali lah pokoknya para konco. Nah, Pak Yoyo, sering buat kontes juga nggak sih, ikut kontes gitu? Kalau untuk kontes itu memang kita ada menjalin rekanan dengan beberapa teman yang istilah populer di lapangan itu namanya joki ya. Joki ya. Jadi memang mereka sengaja sebagai partner kita untuk main di lapangan. Tentunya yang kita taruh di sana adalah hasil ternak kita. Itu ada 2 sebenarnya tujuan saya untuk bekerja sama dengan teman-teman dalam tanda petik yang dinamakan joki tadi. Yang pertama adalah minimal saya tahu kualitas anakan dari peternakan di sini. Kemudian tujuan keduanya adalah burung ini nanti untuk regenerasi indukan berikutnya. Jadi itu. Kalau saya sendiri kita sengaja tidak ikut kontes di lapangan karena bagi saya sedikit pamali nih kalau saya ikut kontes. Karena? Jadi gini, saya sedikit bagi rahasia. Saya punya prinsip adalah customer itu bukan kompetitor saya. Saat saya ikut kontes, ya tentunya 1-2 orang saya akan ketemu dengan customer saya. Betul. Ini adalah konflik bagi saya yang sama-sama tidak ada keuntungan buat saya. Yang pertama, keuntungan sesaat kali ya? Ya, betul. Kalaupun burung saya ini menang, kalaupun burung yang saya bawa ini menang, tentunya customer saya yang ikut gantang akan menilai saya bahwa yang kualitas bagus disimpan sendiri buat digantang. Menang pun saya dapat penilaian negatif. Apalagi kalah. Lebih jelek penilaiannya. Oh, yang punya peternakan aja bulunya kalahan. Ya, lebih baik memang pertama saya simpen di teman-teman sebagai partner tadi joki. Yang kedua, saat ini memang kita ada program untuk traceability, mempertajam traceability. Saya ada namanya program gantang pulsa ke customer saya. Apa itu gantang pulsa?
Nah ini sedikit trik Untuk aja. ini ya, untuk menjaga silaturahmi dan menjaga ini ya. Betul, betul. Jadi untuk pertama adalah memudahkan saya melacak sampai sejauh mana kualitas burung saya, hasil-hasil peternakan di sini ya maksudnya. Jadi saat mereka ikut lomba, istilahnya adalah gantang. Jadi saat ikut lomba dan dia masuk podium 1, 2 atau 3, paling rendah 3, itu dia menginformasikan ke saya dan nanti kita akan transfer pulsa Rp100.000. Istilahnya itu buat memantau lah ya. Lihat memantau, betul. Nah, sampai sekarang nih Pak Yoyo, tadi sudah disebutkan sama Pak Yoyo tentang satu pasang itu dijual 4 juta lah. Kita juga pasti lihatlah pada prosesnya, ada proses memberi makan, proses perawatan, proses membangun ini semua. Sebenarnya imbang nggak sih Pak Yoyo, dan ditemukan di tahun berapa akhirnya bisa menghasilkan uang yang lebih untuk tabungan dari Pak Yoyo lah. Ya, jadi kalau kita berbicara kalau bahasa agak kerennya adalah production cost lah ya, production cost atau investasi awal. Investasi awal saya membangun dulu itu saya nggak bisa katakan sekaligus uang itu saya keluarkan sejumlah itu. Karena memang bertahap waktu itu ya. Dan berawal dari hobi sih ya? Ya betul, dari hobi. Jadi investasi itu tidak terasa, betul. Namun saat ini saya baru bisa berhitung bahwa dari ongkos produksi, bisa dibilang ongkos produksi dengan hasil penjualan ternyata ini masih ada selisih dan lumayan. Saat ini kita consumable yang kita belanjakan setiap bulan itu kurang lebih sekitar 3 sampai 4 juta. Ini meliputi dari pakan. Yang mahal itu kroto, Mas. Nah, kroto ini luar biasa mahal tadi. Dan udah mahal, sulit lagi nyarinya. Jangkrik, ulet. Nah, kalau untuk makanan yang lain, obat-obatan itu sedikit lah. Kurang lebih itu menghabiskan 3 sampai 4 juta per bulan. Belum juga ongkos tenaga yang ngurus. Ini kebetulan kita ada 2 anak yang ngurus di sini. Ya kurang lebih sekitar 5-6 juta lah sebulan. 5-6 juta sebulan ini adalah ongkos produksinya. Kalau untuk hasil penjualannya ya silahkan hitung sendirilah. Itu para konco. Jadi memang mengeluarkan uang yang ya lumayan cukup banyak lah untuk memenuhi hasrat untuk hobi ini. Tapi ya akhirnya ya namanya hobi jika ditekuni ya Pak Yoyo ya. Betul. Ditekuni seriusin lama-lama bisa menjadi hobi. Jadi untuk rupiah para konco. Terakhir Pak Yoyo, harapan Pak Yoyo ini sebagai pelaku bisnis burung murai ini sendiri terhadap bisnis ini dan juga terhadap kondisi pandemi yang sampai sekarang seperti ini Pak Yoyo. Harapan saya ke depan sebenarnya adalah motivasi saya dari awal. Kenapa saya suka itu dunia peternakan? Saya itu suka setiap event dimanapun saya berada itu kondisi alami, Mas. Kicau burung ini salah satu yang benar-benar memang di telinga saya ini sebagai kayak semacam apa ya? Kalau dibilang kenikmatan, itulah kenikmatan yang tidak bisa digantikan. Ya, harapan saya ke depannya adalah dengan lebih banyaknya para peternak, motivasi para peternak baik itu senior saya, mungkin pemula yang mau ikut ternak, itu silahkan. Saya punya keinginan hanya bahwa murai batu ini akan lestari ke depannya. Jadi sehingga anak cucu kita nanti tetap masih bisa mendengar kicauan burung ini. Jadi bisa dibayangkan, Mas, kalau andil atau peran para peternak ini tidak ada, sementara di habitat alam sudah tidak ada, kira-kira anak cucu kita nanti bagaimana? Suara itu ya. Mungkin hanya bisa mengenal dari gambar, dari foto, paling tinggi dari video, tapi seperti apa burungnya yang sebenarnya itu tidak akan bisa melihat. Betul. Nah, Super Konco, berarti mulia sekali ya harapannya Pak Yoyo ya. Pak Yoyo, ini berarti terakhir pertanyaan saya tentang Pak Yoyo membudayakan bisnis ini sendiri. Tadi sudah diterangkan tentang promosinya lewat teman, lewat online. Nah, sekarang bisa ada kesempatan untuk memberikan, jika masyarakat atau publik atau mungkin orang-orang Pro Konco yang ingin bisnis seperti ini, bisa kontak kemana, alamatnya di mana, bisa disampaikan Pak Yoyo. Baik, silakan. Bagi teman-teman, rekan-rekan, pecinta kicau mania dimanapun berada, baik itu teman-teman yang senasib dengan saya, yang
yang tergabung di dalam member Murai Batu Indonesia atau di komunitas-komunitas yang lain, kita sangat terbuka. Tentunya dalam hal ini adalah berbagi pengalaman ya. Kalau saya ngajari kayaknya terlalu berlebihan karena saya juga masih tahap belajar. Tapi barangkali di sini lebih ke arah sharing ilmu pengetahuan. Silakan, kita selalu terbuka. Bahkan tempat ini, tempat kita duduk sekarang ini Mas, ini hampir setiap malam minggu ini rame di sini. Nah, teman-teman Kicomania pada datang ke sini untuk sekedar ngobrol lah, ngobrol-ngobrol santai. Itu silakan datang ke tempat kita. Teman-teman juga sudah tahu alamat kita di Villa Permata Ijo di Serdang, Kabupaten Serang, tentunya di Provinsi Banten ya. Nah, para konco, itu tadi ngobrol-ngobrol inspirasi kita dengan salah seorang pelaku bisnis dari hobi menjadi hoki, Pak Yoyo Setia Nugroho. Cukup sekian konten ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa subscribe, komen, like, and share The Blangkon TV, belak-belakan kontroversi. Tetap di sini di Blangkon TV. Kita lanjutkan dengan konten-konten berikutnya. Terima kasih Pak Yoyo. Terima kasih kembali.